Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ayun wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita berharap apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan ya tentang kitab-kitab adab, kitab-kitab adab dan makarimul akhlak, akhlak mulia dalam timbangan Islam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab berjabat tangan ya dalam Islam itu seperti apa. Kemudian juga kita akan membahas satu paket dengan berjabat tangan, yaitu bagaimana Islam memandang tentang berpelukan, ya, cipika-cipiki kata orang sekarang, ya, ketika bertemu. Kemudian juga bagaimana dalam Islam mencium kening atau kepala di sebagian kaum atau mencium tangan. Ya, dan ini sempat viral ya beberapa waktu yang lalu ya, ketika disebutkan masalah ini. Insya Allah kita sebutkan dengan dalil-dalil yang ada jika ada, atau dari perkataan para ulama. Akan tetapi sebelum memasuki pembahasan berjabat tangan, berpelukan, dan satu lagi masalah mencium tangan, ada satu bab yang kemarin sebenarnya ingin disampaikan, mungkin waktunya sudah habis keburu azan asar ya, yaitu diperbolehkan dalam masalah adab mengucapkan salam adalah dibolehkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Diperbolehkan mengucapkan salam kepada anak-anak dalam rangka untuk mengajari mereka adab. Dalam rangka untuk mengajari mereka adab dan dalam rangka untuk tahbiban li husnil khuluq, agar mereka terbiasa dengan akhlak yang mulia. Karena dengan mengucapkan salam orang akan menanggalkan keangkuhannya, kesombongannya, maka si anak itu akan terbiasa ya untuk berusaha menjadi tawadhu, orang yang rendah hati ya, wa tadriban wa tamrinan ala husnil muasyarah, sekaligus mengajari mereka untuk bisa berinteraksi dengan manusia yang lain, karena manusia adalah makhluk sosial
Ya, manusia adalah makhluk sosial. Jadi Islam itu mengajari orang, mengajari agar dia bisa bersosial, bisa bergaul itu sejak dini, Ibu. Ya, agar diperkenalkan tentang adab-adab Islam itu sejak dini. Termasuk masalah hijab bagi anak perempuan, sebagian orang udahlah biarin masih kecil. Iya, enggak apa-apa. Boleh dia nggak berhijab. Tapi disitulah letak pelatihan dia agar terbiasa menggunakan hijab. Jangan nanti sudah besar, sudah memiliki jati diri, sudah menentukan arah, baru orang tuanya nak pakai jilbab. Apa yang terjadi? Pembangkangan. Kenapa? Karena tidak dibiasakan dari kecil. Makanya penting, lihat kata para ulama, kenapa dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak sebagai bentuk tarbiyah kepada mereka, bahwasanya mengucapkan salam itu dianjurkan. Sehingga mereka terbiasa, ya, terbiasa untuk mengucapkan salam. Ya, ini penting sekali ya, menanamkan akhlak-akhlak, norma-norma Islam sejak dini. Dan yang namanya tarbiyah, yang namanya nilai-nilai dasar tarbiyah Islam itu memang sejak dini. Sejak anak mulai bisa menganalisa, mulai bisa merespon, ajari tauhid, ajari akidah, ajari Islam, ajari rukun Islam. Jangan ajari lagu balonku ada 5. Ya, mengajari bahasa Inggris, green, yellow, brown, iya itu bagus, tapi ada yang lebih penting. Ajari sholat, bawa anak ke masjid. Kalau nggak ribut, ya. Kalau ribut beda cerita lagi. Ya, kalau anaknya idep, diem, ya, ajak, ayo kemana, ajarin, cium tangan orang tua. Nanti kita akan bahas juga adab, ya nih. Jangan udah biarin dia kan masih kecil. Ya justru dari kecil itu kita bentuk, kita cetak jati diri dia. Agar nanti semakin besar dia semakin terbiasa dengan didikan orang tuanya. Jangan nanti sudah gede akhirnya orang tuanya yang repot. Aduh, anak saya sih ya ribut terus, anak saya sih kurang patuh, anak saya sih kurang ini. Karena yang salah antumnya. Kenapa nggak didik dari sejak belia, sejak kecil, ya? Karena orang itu akan terbiasa dengan apa yang berada di dalam lingkungannya, ya. Sama kayak seperti bayi, nggak mungkin sampai balita dia nggak mungkin langsung bisa ujug-ujug berjalan. Kan ada proses di situ, dari merangkak, dari mulai berbicara, melatih bicara sampai dia bisa berbicara. Kenapa? Karena terbiasa. Makanya lihat, kenapa anak itu logatnya sama kayak orang tuanya? Logat. Padahal kita nggak ngajarin anak logat. Bukan bahasa loh ya, logat. Kenapa? Karena sering mendengar orang tuanya ngomong. Hatta perilaku apapun juga dilihat. Cara minum kopinya dilihat. Makanya lihat, anak kenapa dari kecil, dari umur muda sudah suka kopi? Karena suka nyeruput kopi abahnya. Iya apa tidak? Ya hati-hati, ini tarbiyah. Kenapa? Karena anak itu melihat, mendengar dan merekam. Ya, maka penting ini yang namanya tarbiyatul Islam. Tarbiyatul Islam itu sejak dini, bukan ketika usia balik. Kalau sudah usia balik, dengan sendirinya dia akan merasa terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang selama ini perbuat. Ya, bahkan dia malu nantinya. Anak kecil kalau sudah terbiasa pakai hijab, ya umur 7 tahun nggak pakai hijab malu. Ya, makanya lihat anak-anak zamannya para ulama, ya umur 7 tahun sudah hafidz Quran. Kenapa? Orang tuanya luar biasa, ba'dallah tentunya. Sekarang anak umur 5 tahun hafal seluruh nyanyi-nyanyi lagu anak-anak. Al-Quran boro-boro, Iqra belum. Ya, les bahasa Inggris, les ini, les ini, les ini. Lah agamanya mana? Ya, agamanya mana? Yang akan menjadikan dia nanti manfaatnya ketika di usia tua.
Ya ini penting yang namanya tarbiyah. Diambil dari mana? Lihat, dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Tujuannya adalah untuk tarbiyah, agar mereka terbiasa dengan kehidupan Islami, apa adab-adab Islami. Taib. Dan tentunya orang tua juga jadi contoh, Bu. Ya. Jangan sampai kita mengajari anak, jangan sampai ngajari anak untuk ngomong baik-baik, tapi orang tuanya sehariannya keluar kebun binatang dari mulutnya. Loh kok gimana ini? Ya, ngajarin anaknya, nak ngomong yang baik, jangan ngomong yang tidak baik. Oh oke Pak, oke Bapak, Abah ya, oke Ibu, iya baik. Tapi di lain sisi, si ibunya kalau marah kepada suaminya atau kepada anak yang besar, keluar tuh kebun binatang. Gimana anak mau mencontoh? Ya, jadi penting yang namanya teori dan namanya amaliyah, aplikasi itu harus selaras, serasi dan seimbang, nggak boleh jomplang, nggak boleh jomplang. Ya kayak bapak misalkan, nak jangan ngerokok ya, tapi si anak suruh beli rokok di warung, ya, atau nak jangan rokok, di tangannya ada siwak Fir'aun ini yang berujung api. Ya ini nggak benar, berarti tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan perbuatannya atau tidak sesuai dengan teorinya. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara adab salam yang kemarin ketinggalan, dianjurkan mengucapkan salam ketika pamitan. Bukan ketika masuk majelis saja. Ketika pamitan pun dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, sebagaimana Anda masuk ke majelis, ya. Disebutkan dalam hadis, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Kalau kalian mendatangi majelis, hendaknya mengucapkan salam. Ketika Anda ingin berdiri pamit, ya, falyusallim, dan ucapkanlah juga salam. Falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Maka yang pertama dan yang kedua sama-sama mempunyai hak. Ya, sama-sama mempunyai hak, yakni hak untuk mengucapkan salam. Ya, ini dalil bahwasannya ketika kita permisi maka dianjurkan mengucapkan salam. Sebagian orang tidak mengucapkan salam hatta ketika masuk. Yang kebanyakan orang ya itu masuk apa? Salaman satu persatu. Ya, salaman satu persatu, semuanya disalamin baru duduk. Ini bukan sunnahnya. Sunnahnya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kasih isyarat untuk semua yang ada. Ya, maksudnya nggak bisa salaman satu persatu karena banyak. Kemudian duduk di tempat yang sudah tersedia, sudah, yang kosong. Itu yang dianjurkan, bukan salaman satu per satu, walaupun secara adat ini tidak masalah, tapi yang baiknya, yang afdolnya adalah dengan mengucapkan salamnya. Waddukhulu asyaddu istihbaban, dan ketika masuk itu jauh lebih dianjurkan. Walaysatil ula ahaqqu bil minal akhirah. Yang pertama itu sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, jangan sampai tidak ketika masuk rumah. Ya, ketika masuk ke rumah orang, ya jangan selonong boy. Ya, masuk assalamualaikum, ya kemudian diizinkan masuk maka masuk. Maka salam ketika masuk sangat diperlukan. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan masuk rumah ghaira buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin terlebih dahulu. Jangan selonong boy. Hatta itu rumah tetangga yang antum sering bolak-balik atau rumah karib kerabat, izin dulu. Nggak boleh selonong boy. Kenapa? Khawatir misalkan ahlul baitnya yang punya rumah lagi keadaan tidak siap. Ya, maaf misalkan auratnya tersingkap. Ya, dia habis keluar dari kamar mandi, ya,
dia nggak tahu kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, hatta yang mahramnya itu juga tidak baik jika tersingkap aurat yang besarnya. Ya, tidak diperbolehkan. Wa tusallimu ala ahliha. Kemudian dia mengucapkan salam kepada keluarganya. Entah itu rumah antum atau rumah orang lain, ya dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam. Taib. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebutkan di sini adab berjabat tangan, ya, al-musafahah dalam bahasa Arab. Musafahah, adab berjabat tangan. Ya, setelah salam, ya, ketika ketemu itu salam dulu ibu, jangan sobahul khair, selamat pagi, ya, sobahul khair kalau bahasa Arabnya, apa kabar, atau hai, hello, nggak boleh kalau sesama muslim. Maka yang pertama kali diucapkan adalah salam sebagaimana yang pernah kita bahas. Ya, kemudian setelah itu biasanya satu paket, kalau salam ketemuannya itu dekat jaraknya, biasanya saling musafahatu, saling berjabat tangan. Wal musafahatu, berjabat tangan itu sangat dianjurkan antara dua laki-laki. Masuk di dalamnya adalah dua perempuan, yakni yang sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Awas, jangan lawan jenis. Lawan jenis nggak boleh yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Ini kita sebutkan dalilnya. Ya, ini sangat dianjurkan. Bahkan ada fadilah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim saling bertemu kemudian fatasafaha, saling berjabat tangan, fatasaqatat dzunubuhuma kama tasaqat asyajaratu waraqaha. Tidaklah seorang dua muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan, ya, maka dosa-dosanya berguguran dua orang ini sebagaimana pohon merontokkan daunnya. Sebagaimana pohon merontokkan daunnya. Yani dosa di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar wajib ditutup dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa-dosa kecil bisa dihilangkan dengan amal saleh, diantaranya ini al-musafahah, berjabat tangan. Jadi jangan alergi ibu sama berjabat tangan, ya, karena ini memiliki fadilah yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama, ya, dalam agama Islam. Ya, ini diantara dalilnya. Dalilnya sebagai contoh disebutkan oleh para ulama, hadis Qatadah, aku mengatakan kepada Anas, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi, apakah terjadi saling jabat tangan di antara para sahabat Nabi? Maka kata Anas, na'am, iya. Jadi bukan bid'ah, ya, itu dilakukan di zaman Nabi alaihissalam, yakni di zaman para sahabat, ya, di zaman sahabat. Kemudian juga contohnya hadis Ka'ab ibn Malik tatkala taubatnya diterima oleh Allah, maka datang Tolha menggapainya, kemudian menjabat tangan dan memberikan ucapan salam, ya, memberi ucapan, yakni selamat Anda taubatnya diterima, yaitu Ka'ab bin Malik yang tidak ikut, kalau tidak salah tidak ikut perang Tabuk, ya, atau perang lainnya yang 3 orang sahabat itu, maka ya sempat diboikot sama Nabi SAW. Akhirnya datanglah kabar dari langit bahwa Allah menerima taubat mereka semua. Nah, Tolha mengucapkan selamat kepada Tolha sambil berjabat tangan. Ini sebagai bentuk dalil bahwasanya berjabat tangan dianjurkan ketika bertemu. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, mensifati penduduk Yaman, ya, lamma jaa ahlul Yaman, tatkala datang penduduk Yaman, Nabi SAW bersabda,
qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, merekalah yang memulai masalah jabat tangan. Ya, budaya jabat tangan ini datang dari penduduk Yaman, dan wabil khusus jabat tangan akan memberikan kasih sayang lebih. Ya, ulfah, yakni saling, yakni kasih sayang antara dua insan, dari dua teman, ya, saling cinta, saling mengerti, dan luar biasa ini diantara faedah berjabat tangan. Kemudian juga wala ba'sa bil musafahatu bikiltal yadain, boleh berjabat tangan dengan dua tangan. Ya, gimana dua tangan, Bu? Salaman, antum salaman biasanya satunya megang lagi. Ya, itu tidak masalah, diperbolehkan, walaupun sebagian orang ada yang sebagian ulama yang menganggapnya itu berlebihan, tapi hukum asalnya tidak masalah, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya, bab al-akhdhi bil yadain, bab boleh berjabat tangan dengan kedua tangan, yakni dengan dua telapak tangan, seperti itu diperbolehkan. Kemudian kata Syekh Ibnu Aqil rahimahullahu taala mengatakan wala tajuzu musafahatun nisa'i syawab. Nah, ini kita bahas nih. Ini ibu-ibu semua nih ya, tidak boleh berjabat tangan atau menjabat tangan wanita muda. Kenapa disebutkan muda? Karena ada khilaf kalau wanita ini sudah tua, apakah boleh apa tidak, nanti kita sebutkan. Kenapa tidak boleh? Ada dalil yang tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ini riwayatnya diperselisihkan, ya. Nabi SAW mengatakan la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhiyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kata Nabi SAW, sungguh kepala kalian dipaku dari besi, dipaku dengan paku dari besi, itu lebih mending, kata Nabi, lebih baik ketimbang seseorang menyentuh wanita yang tidak mahram baginya, yang tidak halal baginya. Yakni dari hadis ini para ulama mengatakan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram tidak diperbolehkan, haram. Bahkan hadis ini mutlak, mau wanitanya muda atau wanitanya tua, selagi itu bukan mahram maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, haram. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Nabi SAW, Nabi tidak pernah, wallahi demi Allah, Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita sedikit pun, yakni wanita yang bukan mahram, wanita yang bukan mahram. Bahkan ketika baiat ini lagi masa-masa sangat pentingnya untuk, ya, berjabat tangan kan? Iya apa tidak? Sangat ditekankan sekali untuk berjabat tangan. Para wanita ketika berbaiat kepada Nabi, Nabi tidak berbaiat dengan menjabat tangan, tetapi hanya dengan perkataan. Hanya dengan perkataan. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan dari Umimah bintu Ruqiqah atau Ruqiqah, qultu ya Rasulullah, bay'na, kami berbaiat kepadamu. Maka kata Nabi, inni la usafihun nisa, aku tidak menjabat tangan wanita. Innama qawli limra'atin qawli limi'atin imra'ah. Sesungguhnya perkataanku untuk satu perempuan untuk 100 perempuan juga, artinya yang lain sama. Kalau tidak bukan mahramnya maka tidak diperbolehkan. Sesungguhnya perkataanku untuk satu perempuan itu juga sama untuk yang 100 wanita. Ya, jadi tidak ada yang namanya saling jabat tangan. Hati-hati ini biasanya Idul Fitri.
ya ketika halal bihalal, ya kalau halal bihalal kan agar dosanya dihalalkan, loh ini nambah dosa lagi. Ya salamanya berbaris, ya walaupun agak jauh tapi ujung-ujungnya jari-jari ujungnya nempel juga, gini juga nggak boleh. Ya tidak boleh. Lihat hadisnya tegas, la'an yut'ana, sungguh kepala kalian dipalu dengan paku besi itu lebih mending ketimbang seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan halal. Jadi ketika dua orang saling berjabat tangan, dua-duanya terancam ancaman ini. Ya, laki-lakinya terancam, wanitanya pun terancam. Ya, tidak ada kata paksaan, harus tegas. Maaf saya bukan mahramnya. Mohon maaf tidak bisa untuk berjabat tangan. Jangan nggak enak ibu, nggak enak Ustaz, dia tangannya ngejulur duluan. Boleh apa tidak? Nggak boleh, tidak ada, harus tegas. Karena ini prinsip agama. Ya, tidak boleh untuk nggak enakan. Lihat Abu Thalib nggak enak untuk tidak mengatakan la ilaha illallah, untuk mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya karena nggak enak itu masuk neraka. Ya, padahal sudah dikit lagi ingin mengucapkan apa? La ilaha illallah. Cuman karena nggak enak sama Abu Jahal, nggak enak sama Abu Lahab, akhirnya tidak mengatakan la ilaha illallah. Dengan sebab itu masuk neraka. Maka jangan korbankan agama kita gara-gara perasaan nggak enak. Lihat hadisnya sangat ngeri sekali, dipaku kepalanya. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Ya, ini mengerikan sekali, dan ini hukuman di akhirat. Ini hukuman di akhirat bagi mereka yang bermudah-mudahan menyentuh wanita yang tidak halal. Begitu juga laki-laki dari wanita yang menyentuh laki-laki yang tidak halal. Hati-hati ya. Khani akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian di sini disebutkan apa sih faedah laki-laki nggak boleh berjabat tangan dengan wanita, karena ketika kulit ketemu kulit, ya, dan itu terwujudkan ketika berjabat tangan, itu akan apa? Akan ada syahwat yang bangkit nantinya, ya, syahwat yang bangkit, ya, sehingga yang namanya bersentuhan itu lebih efeknya lebih besar ketimbang melihat di awal. Mungkin melihat bisa memberikan bangkitan syahwat, tapi jauh ketika kulit ketemu kulit, tangan ketemu tangan, itu semakin menggairahkan lagi syahwatnya. Dan ini ditutup sama Islam. Nggak boleh. Islam menutup rapat-rapat pintu yang mengarahkan kepada perzinahan, ditutup rapat-rapat. Sehingga orang yang berbuat zina itu dia yang sungguh sangat merobek seluruh pintu yang sudah ditutup sama Islam. Ya, nggak boleh berduaan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nggak boleh ngobrol kecuali sebatas hajat. Lah perempuan nggak boleh suaranya mendayuh-dayuhkan, nggak boleh. Ya, kemudian nggak boleh kholwat tadi, kemudian campur baur, nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh memandang, ya, nggak boleh berjabat tangan. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menutup pintu rapat-rapat, pintu zina. Wanita disuruh berhijab seluruh tubuhnya. Ada apa coba? Sehingga orang yang melakukan zina ini telah merobek, ya, kehormatan Islam itu sendiri yang sudah menutup rapat-rapat, atau merobek kehormatan seorang yang sudah ditutup oleh Islam, sehingga malunya bisa hilang, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ustaz, bagaimana kalau dengan sapu tangan, atau dengan kain? Boleh nggak sebagian orang pakai hilah, pakai tipu daya? Saat kita kan nggak bersentuhan langsung, tapi pakai kain atau pakai kaos
sapu tangan ya, sarung tangan. Dari tadi saya ingin nyebutin nggak temu-temu Bu ya. Pakai sarung tangan boleh nggak? Tetap kata ulama nggak boleh. Tetap kata para ulama nggak boleh. Tetap masih bisa seorang, maaf ya, bisa terangkat syahwatnya disebabkan masalah ini, kecuali kalau darurat, seperti dokter dengan pasiennya. Ini darurat. Tentunya kalau bisa dihadiri dengan mahramnya. Ya, ini perkara darurat, berbeda. Kita sedang berbicara perkara normal. Perkara normal. Baik. Ikhwani fid din azanillah wa iyyakum. Jadi disebutkan pendapat ini oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, walaupun pakai penghalang tetap tidak diperbolehkan. Kemudian kenapa disebutkan syawab wanita muda? Karena ibu-ibu sekalian ada khilaf ulama. Perselisihan pendapat dari kalau para ulama kalau menjabat tangan wanita yang sudah tua. Ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tetap nggak boleh. Yang mengatakan boleh bahwa khalas, ngapain, kan dia sudah nggak bakal gak bakal seorang mikir bakal bersama dia berzina atau syahwat. Bahasanya apa tuh namanya? Tidak ada hasrat. Sehingga sebagian ulama mengatakan membolehkan dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah, seperti orang sudah tua, umur 70, 80, dia sudah, kalau bahasa kita sudah jadi jidahnya kita orang ya. Sudah menjadi neneknya kita ya, mencium tangannya, bahkan bukan hanya berjabat tangan, mencium tangannya. Iya apa tidak? Ya, yang seperti ini sebagian ulama membolehkannya kalau tidak ada hasrat, tidak ada fitnah, pintu-pintu syahwat tertutup. Sebagian lagi dari para ulama mengatakan tetap diharamkan secara mutlak, mau itu muda, mau itu tua, ya, mutlak. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena kata beliau, ya, karena Nabi dalam lapangannya tidak membedakan kalau muda boleh, nggak boleh, kalau tua dibolehkan. Kalaupun dibolehkan bakal dirinci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hukum puasa orang yang mencium istrinya. Orang yang mencium istrinya kalau tua boleh. Kalau sudah ajus-ajus, CB-CB, mencium jidahnya istrinya maksudnya, ketika puasa sama Nabi dibolehkan. Kenapa? Dia bisa mengekang syahwatnya. Bahkan sebagian sudah nggak punya syahwat. Nah, pernah ada yang sama anak muda sama Nabi nggak usah. Khawatir bablas angine. Paham? Khawatir bisa bablas sampai bersenggama ketika mereka sedang berpuasa. Nah, di sini Nabi membedakan. Iya apa tidak? Yang tua dan muda dalam masalah puasa. Akan tetapi di dalam masalah berjabat tangan tidak disebutkan perbedaan. Dan ini banyak diambil pendapat yang kedua ini haram secara mutlak oleh kebanyakan ulama, dan ini pendapat yang wallahu taala a'lam lebih selamat. Ya, tapi kembali lagi ya, wallahu taala a'lam, jika memang itu aman dari fitnah. Ya, karena terkadang kita di lapangan itu, Bu, saya sendiri terkadang ngambil pendapat ini haram secara mutlak, tapi subhanallah ketika di lapangan mendapatkan misalkan ajus-ajus yang sudah tua umur 80, masa nggak salaman juga? Ya, ada sedikit kurang ya etis, apalagi itu bagian dari keluarga. Ya, keluarga. Kadang ada keluarga tapi dia bukan mahram. Iya apa tidak? Ya, ada keluarga dia bukan mahram tapi dia orang yang dituakan. Kemudian kita tidak mencium tangannya, bukan berjabat tangan lagi, mencium tangannya, maka ini bisa dikatakan tidak etis atau tidak sopan atau tidak
etika. Wallahu taala alam, ya ini permasalahannya khilaf di antara ulama. Taib. Ikhwani fiddin, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakunna. Kemudian disebutkan bagian ketiga adalah al-mu'anaqatu, berpelukan. Bagaimana dalam Islam memandang masalah berpelukan? Apakah diperbolehkan? Apa tidak? Ya, ini berpelukan di sini ketika Anda berjumpa. Satu paket, salaman, mengucapkan salaman, kemudian berpelukan, ya ini berpelukan di sini cipika-cipiki. Ya, cipika-cipiki atau berpelukan antara leher dengan leher, seperti itu ya. Kemudian dieratkan dengan kedua tangannya. Ya, ini sudah paham makna berpelukan, tidak usah dijabarkan. Taib, seperti ini hukum asalnya dibolehkan. Hukum asalnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan di beberapa keadaan. Di beberapa keadaan dengan syarat sesama jenis. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Awas jangan dibalik. Ya, dibalik itu syahwat syaitan namanya. Ya, syahwat syaitan, naudzubillah dzalik. Adapun dalil yang membolehkan mu'anaqah, berpelukan, adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, annahu balaghahu hadithun an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syam fasafara ilaihi fa idza Abdullah ibnu Unais qal fa kharaja fa'tanaqani. Hadis Jabir bahwasannya sampai kepadanya hadis seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Syam. Syam ini nama daerah, sekarang ini sudah terpecah menjadi 4 negara, ibu-ibu. Ada yang tahu Syam? Pertama Palestina, kemudian Suriah, kemudian Suriah apa lagi? Lebanon, mumtaz. Satu lagi apa? Yordan. Nah, dulu di zaman Nabi namanya Syam. Jadi zaman Nabi nggak ada Syam paling utara, ada Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah, Jeddah, Taif. Itu dulu namanya Hijaz. Provinsi, kalau sekarang Jabodetabek gitu ya. Kemudian ada Najd. Najd itu Qasim, Riyadh, sampai mendekati Kuwait. Itu namanya Najd. Kemudian ada Yaman. Yaman itu selatannya Ka'bah. Ya, yang sekarang masih sudah menjadi satu negara. Sampai Oman itu masih dikatakan sebagian Oman, nama daerahnya adalah Yaman. Dikatakan Yaman karena kanannya Ka'bah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada cerita sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika di Syam, fasafara ilaihi, maka orang ini pergi ke sana. Fa idza Abdullah bin Unais, kemudian ketemu dengan di Syam ada Abdullah bin Unais. Qal fa kharaj, keluarlah Abdullah bin Unais, fa'tanaqani, kemudian dia memelukku. Ini hadis. Ini hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang. Jadi kemudian berikutnya dalil berikutnya yang menyatakan bahwasanya berpelukan itu hal yang diperbolehkan, bahwasanya sahabat Nabi SAW yatasafahun, mereka saling berjabat tangan. Wa idza qadima ahaduhum min safarin anaqa sahibahu, apabila ada yang baru datang dari safar, maka mereka ya memeluk orang tersebut. Ya, memeluk orang tersebut. Sehingga sebagian ulama berpendapat seperti Al-Qadhi Abi Ya'la, dianjurkan ya untuk memutlakkan, dianjurkan untuk berpelukan
baik itu antum ketika safar ataupun enggak safar, mukim, ya. Jadi ulama ada dua pendapat masalah berpelukan. Ada yang berpendapat boleh secara mutlak. Mau antumnya safar, mau antunannya enggak safar, ya kalau ketemu boleh bermu'anaqah, berpelukan. Awas bukan teletabis nih Bu ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Kecuali kalau antunna baru pulang dari safar. Maka dianjurkan selain mengucapkan salam, berjabat tangan dan berpelukan. Ya, ada yang mengikat dengan safar. Ikhwani fiddin, azani Allah aikum. Sebagian ulama lagi mengatakan pendapat yang ketiga, apabila jarang ketemu. Entah itu antumnya safar atau sama-sama tinggal di desa itu, tinggal di, misal sama-sama ibu tinggalnya di Krukut, ketemunya sebulan sekali atau waktu yang lama, boleh gak berpelukan? Boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Waktunya yang lama. Sehingga yang dipermasalahkan itu kalau setiap ketemu berpelukan, ini yang dimakruhkan oleh ulama. Ya, bahkan sampai menjadikan adat. Ya, ketemu di pasar pelukan, cipika-cipiki. Nanti ketemu arisan di ibu ini, cipika-cipiki lagi. Nanti ketemu di mana? Di pengajian, cipika-cipiki lagi sampai pipinya tipis. Ya, kenapa? Cipika-cipiki terus. Ini sebagian ulama tidak suka. Walaupun sebagian lain ada yang mengatakan boleh. Wallahu ta'ala alam, yang benar adalah sesuai adat dan kadarnya saja. Ya, jangan berlebihan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun ayyuhal ikhwah disebutkan, ya, wa ammal makruhu minal mu'anaqati wat takbil fama kana ala wajhil malaki wa ta'zim. Yang enggak boleh itu berpelukan sambil mencium tangan atau mencium dahi dengan pengagungan. Ini makruh. Pengagungan itu sampai, maaf ya, sebagian orang sampai cium tangannya 3 kali diputer. 1, 2, 3, ya, apalagi sampai ngalap berkah, ya, diciumin sampai diserot. Alhamdulillah napasnya atau ruhnya nggak keluar, ya. Ya, ini makruh. Bahkan kalimat makruh menurut ulama terdahulu bisa artinya haram, ya, bisa artinya haram. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebagian lagi mengatakan ketika ingin berpisah boleh berpisah, entah itu misalkan mau safar, tadi kan baru datang dari safar. Nah, gimana kalau mau safar atau mau berpisah? Ya, diperbolehkan, tidak masalah. Yang nggak boleh itu kalau keseringan sampai ininya bahal. Ya, sampai ininya bahal, ya, tidak dianjurkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh para ulama. Naam. Taib. Yang nggak boleh disebutkan di sini, memperbanyak itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, dimakruhkan, dibenci, ya, karena tujuannya mu'anaqah itu untuk mempererat hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin. Sehingga kalau keseringan, ya, hatta keluar dari toilet ketemu lagi di jalan, keluar bunga, oh salaman cipika-cipiki lagi. Ya, ini hilang hikmah dianjurkan atau diperbolehkannya mu'anaqah. Kemudian kata Syekh di sini disebutkan, dan perlu diperhatikan masalah berpelukan ketika takziah. Ya, ketika
takziah ini juga perlu diperinci. Ya, kalau harus takziah dengan berpelukan ini salah. Ya, sambil mengatakan a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyit sambil berpelukan, ya, padahal sering ketemu, ini salah. Ya, kecuali kalau dia tamu luar kota atau jarang ketemu atau karena ingin sambil menenangkan sambil mensabarkan, maka ini tidak masalah. Yang nggak boleh itu judulnya, yang penting keseringan. Baik. Kemudian ini mempersingkat waktu ya, karena asarnya jam 3.00 katanya, ada sekitar 20 menit lagi dan nanti ada sekitar 10 menit untuk bisa tanya jawab. Utakbilur ras, sekarang mencium kepala atau mencium kening. Ini jarang di negeri kita, di Indonesia. Ini lebih banyak di Timur Tengah. Ya, kalau di Timur Tengah itu mencium kening adalah sebuah etika atau sopan dari muda ke tua. Iya apa tidak? Atau kepada seorang alim, kepada guru. Kalau di negeri kita adalah dengan mencium tangan. Nanti kita sebutkan. Mencium kepala hukum asalnya diperbolehkan, atau mencium kening. Dan itu pernah dilakukan, pernah dianjurkan tatkala Aisyah radhiyallahu anha kabarkan oleh Allah bahwasanya Aisyah ini suci, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik, dituduh berzina. Maka Abu Bakar mengatakan, ya, absyiri ya Aisyah. Ini perkataan Nabi SAW, gembiralah wahai Aisyah, fa innallaha qad anzala udhraki, sesungguhnya Allah telah menurunkan uzurmu. yakni bahwasanya engkau ini tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Kemudian faqala abawayya, maka dikatakanlah Aisyah, yakni orang tuanya mengatakan, qumi faqabbili ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berdirilah dan cium kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, ahmadullah, aku memuji Allah bukan kepada kalian. Ya, memuji Allah azza wajal bukan kepada kalian. Ya, ini sebagai contoh mencium kening ya, dan ini kembali ke adat sebenarnya. Dan di negeri kita memang tidak familiar. Yang familiar adalah dengan mencium tangan. Apakah boleh mencium tangan? Jawabannya la ba'sa, tidak mengapa. Boleh mencium tangan ketika salam, ya, ketika salam. Wa hadza, telah datang dalil-dalilnya, hadis-hadis dari Nabi SAW, akan tetapi hadisnya walaupun dhaif ya, wallahu ta'ala a'lam, banyak athar riwayat dari salaf umat ini, orang-orang terdahulu yang memperbolehkan mencium tangan, wabil khusus kepada orang yang lebih tua, kepada alim, kepada guru, kepada orang yang sudah sepuh, itu diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan, tidak seperti menghinakan diri. Ya, apalagi sampai seperti ruku dan sujud, cium tangannya, berjalan dengan lutut, ini nggak benar. Ini namanya penghambaan kepada selain Allah azza wajal. Ya, dan bahkan sebagian ulama kalau bisa ketika antunna cium tangan jangan sampai membungkuk. Ya, sebagian sampai begitu. Jadi ambil tangan orang tua kemudian dicium seperti itu, entah itu dengan hidung atau dengan mulut, dengan syarat tidak berlebihan sampai kayak gini. Ini apa? Bukan ajaran Islam. Ya, menghormati ada kadarnya. Ya, dan itu diperuntukkan bagi orang guru kita, kepada yang tahu ilmu agama, ya, yakni ustadzah, yakni sesama jenis tentunya, ustadz atau alim, ulama, orang tua atau orang yang sudah sepuh. Dan disebutkan di sini, ini disinggung nih, seakan-akan Syekh
Syekh masih hidup orangnya yang menjelaskan kitab ini, Syekh Abdullah Fauzan. Yang dimakruhkan satu, siapa? Mencium tangan ahlud dunia, ya, mencium karena dia pejabat, mencium karena dia adalah orang yang punya wewenang, dicium tangannya. Sering nggak kita lihat kayak gini? Sering, dan ini tipikal orang penjilat. Ya nggak boleh. Apalagi saya lihat sendiri, sedikit speechless ya Bu ya. Ngelihat orang yang menciumnya ini lebih tua, yang dicium tangannya lebih muda. Kenapa? Karena ini direktur, ininya karyawan bawahan. Ini yang lebih tua mencium tangan orang yang lebih muda karena dia memiliki jabatan lebih tinggi. Ini makruh. Ini sangat dibenci, bahkan jangan dilakukan, ya. Karena bukan tempatnya. Barometernya bukan dunia, tapi barometernya adalah agama dan umur usia. Faham? Umur dan usia. Wallahu taala alam. Ya, dengan syarat, ya. Contohnya di sini ada syaratnya. Kalau dia ustadz, alim atau pemimpin, presiden misalkan, boleh apa tidak? Boleh, tapi dengan syarat jangan dijadikan adat. Setiap kali ketemu cium tangan, ya. Apalagi sampai ngalap berkah, sampai minta keberkahannya, dan akhirnya bisa membuat seorang alim tadi takabur, sombong, ya, dan juga akhirnya sampai menghilangkan sunnah berjabat tangan. Kalau sesekali tidak masalah, kalau kepada mereka yang selain dari orang tua kita. Wallahu taala alam. Adapun di sini juga disinggung adalah ketika berpelukan sebagian orang mencium pipi. Boleh apa tidak? Atau mencium pipi kalau dia suami istri tidak masalah. Tapi kalau sesama jenis laki-laki ke laki-laki, perempuan dan perempuan, ini makruh. Apalagi sampai timbul syahwat, wah ini bahaya. Ya, hati tidak diperbolehkan. Sebagian orang ada yang kalau cipika-cipiki kitanya kaget. Kenapa? Nyosor aja begitu. Ya, nggak boleh ini ya. Sesama ibu-ibu lebih tahu masalah ini ya. Ada yang hobinya gitu, langsung dikit-dikit nyosor. Ya, nyosornya maksudnya ke pipi. Yo, kitanya kaget sampai speechless. Loh, kok kayak gini? Yang seperti ini lebih baik dihindari. Karena bisa jadi nanti terkena fitnah walaupun nanti sesama jenis. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kemudian juga masuk mencium anak. Hati-hati, mencium anak perlu diperinci. Ya, yakni umur yang belum balik. Kalau anaknya sendiri masih kecil tidak masalah. Tapi kalau anaknya sudah dewasa nggak boleh sampai mencium pipinya, ya, sampai maaf ya, bisa keluar syahwat nantinya. Atau anak orang lain, hati-hati. Ya, tidak dianjurkan. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang mau tanyakan dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Nah, silakan Ibu. Gimana Ibu? Misalnya Ibu di sini nih, Masjid Mubarak. Di sana? Oh, nggak boleh, nggak bisa. Iya. Iya. Ibunya di sini. Masih satu bangunan. Emang di situ bangunan itu bagian perempuan nggak? Kalau di situ tempat perempuan nih yang ditutup sitar, maka ibu sholatnya di situ. Jangan di sini. Di sini kapan? Tatkala di situnya full rame baru boleh di sini. Kalau enggak nanti jauh jaraknya, enggak diperbolehkan. Paham?
Ya, apalagi sampai sholat di rumah, saat kita kan mikrofonnya keluar, nggak boleh. Ya, nah putus soft seperti itu. Nah, ada lagi bertanya? Ada? Atau kita tutup saja? Tapi kita tutup saja ya sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.